Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Meski Pohon Ara Tidak Berbunga. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini dengan hati yang terbuka, membawa segala rasa, pikiran, dan keberadaan kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup ini kami tidak luput dari yang namanya kekecewaan dan juga kegagalan. Ada saat-saat di mana harapan kami menjadi pupus, rencana kami menjadi berantakan, dan usaha kami terasa sia-sia belaka. Pengalaman-pengalaman ini terkadang meninggalkan luka batin, meninggalkan kepedihan dan juga keraguan dalam hati kami. Kami merasa lemah dan bertanya-tanya, mengapa semua ini harus terjadi? Berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk dapat bangkit kembali dalam setiap kali kami tersandung. Tumbuhkan iman yang teguh dalam hati kami, agar kami tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap lembah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kehidupan ini seringkali menghadapkan kita pada kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Ada saatnya kita menabur dengan air mata, namun panen tidak kunjung tiba. Ada waktu di mana impian terasa pupus, rencana menjadi berantakan, dan hati ini diliputi kekecewaan dalam kegagalan ini. Realitas ini bisa menggoyahkan iman kita, membuat kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan di tengah semua ini? Ayat-ayat dalam renungan ini akan mengajarkan kita kepada iman, tentang keteguhan iman kita dalam melampaui segala kondisi dan situasi yang terjadi. Di tengah kelangkaan, di tengah kekecewaan, dan di tengah ketiadaan hasil, ada seorang nabi bernama Habakuk menyatakan imannya yang tidak tergoyahkan, bersukacita di dalam Tuhan, Allah keselamatannya. Melalui renungan ini, kita akan belajar tentang kehidupan Nabi Habakuk, dan kita akan bersama-sama menggali makna iman yang sejati, yaitu iman yang tidak bergantung pada berkat atau pada kelancaran keadaan, melainkan iman yang berakar secara kuat pada pribadi Tuhan sendiri. Kita akan belajar bagaimana menghadapi setiap musim kehidupan, termasuk musim kekecewaan dan juga kegagalan, dengan pandangan terus tertuju pada Tuhan saja, Sang Sumber berkat, Sang Sumber kekuatan, dan Sang Sumber pengharapan bagi kita. Mari kita baca Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah
yang menyelamatkan aku. Saudaraku, di tengah situasi yang sulit dan penuh keputusasaan, Nabi Habakuk menemukan kekuatan yang baru dalam pujian. Ayat 17 dan 18 yang sudah kita baca ini menjadi pengingat yang kuat bahwa meskipun segala sesuatu di sekitar kita tampak tidak baik-baik saja, tampak runtuh, kita masih memiliki sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan. Karena Allah yang kekal dan Allah yang penuh kasih sayang. Pada ayat 17, Habakuk menggambarkan kondisi yang suram, panen gagal, ternak hilang, dan kelimpahan yang diharapkan menjadi pupus semua. Situasi ini mencerminkan keadaan bangsa Yehuda waktu itu yang terancam oleh musuh dan dilanda krisis ekonomi yang hebat saat itu. Namun, di tengah situasi yang sulit ini, Habakuk menyatakan tekadnya untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ia memilih untuk fokus pada Allah yang menyelamatkan dan sumber kekuatannya, bukan pada keadaan yang fana. Ada 3 poin penting dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Yang pertama, pujian sebagai respon terhadap Allah. Pujian bukan hanya ungkapan rasa syukur atas berkat, tetapi juga respon iman kepada Allah di tengah kesulitan yang sedang terjadi. Ini adalah pernyataan kepercayaan bahwa Allah itu tetap berkuasa dan Allah itu Allah yang baik. Bahkan ketika keadaan tampak mustahil semua. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, ayat ini menjadi landasan bagi renungan kita tentang pujian sebagai respon terhadap Allah. Mengapa kita harus memuji Allah? Kita harus memuji Allah karena kebaikannya yang kekal. Allah adalah sumber kebaikan dan Dia telah melimpahkan kebaikannya kepada kita dalam banyak hal. Allah menciptakan alam semesta yang indah dan sangat kompleks, memberi kita kehidupan dan memelihara kita setiap hari. Dia juga mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita dan memberi kita kesempatan untuk dapat hidup dalam kekekalan bersama Allah Bapa. Kita harus memuji Allah karena kasih setianya yang tidak terhingga. Kasih setia Allah berarti Dia selalu setia kepada janjinya. Dia selalu mengampuni dosa-dosa kita dan Dia selalu menolong kita dalam setiap kesulitan. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu menyertai kita dengan kasih-Nya. Bagaimana kita harus memuji Allah? Pujian kita kepada Allah haruslah tulus dan sepenuh hati. Kita tidak boleh memuji Allah hanya karena kata-kata saja, tetapi juga kita lakukan dengan kehidupan kita. Kita harus menunjukkan rasa ucapan syukur kita kepada Allah dengan cara menaati setiap perintah-Nya dan hidup dalam kasih-Nya. Pujian kita kepada Allah juga harus bervariasi. Kita dapat memuji Allah dengan menyanyikan lagu-lagu pujian, membaca firman-Nya, berdoa, dan merenungkan kebesaran Tuhan. Kita juga dapat memuji Allah dengan melayani orang lain dan menyebarkan kasih kemurahan-Nya
kepada banyak orang. Mengertilah saudaraku, bahwa pujian adalah respon yang tepat terhadap Allah yang baik dan Allah yang setia. Ketika kita memuji Allah, kita mengakui kebaikannya dan kasih setianya. Kita juga menunjukkan rasa syukur kita kepadanya dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Marilah kita semua memuji Allah setiap hari dalam segala situasi dengan sepenuh hati dan dengan berbagai cara. Yang kedua, pujian sebagai sumber kekuatan baru. Pujian kepada Allah membangkitkan kekuatan yang baru dalam diri kita. Ketika kita fokus pada kebesaran dan kasih Allah, kita akan menerima hikmat, menerima keberanian, dan menerima pengharapan untuk dapat menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah. Mari kita baca Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudaraku, ayat ini bagaikan oase di tengah padang gurun kehidupan, menawarkan sumber kekuatan baru bagi jiwa yang letih dan raga yang lemah. Saat kita dilanda kesusahan dan dilanda keraguan, pujian ini menjadi senjata yang ampuh untuk dapat melawan rasa takut dan rasa kecemasan. Ketika kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, kita mengakui kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Kita mengalihkan fokus kita dari masalah yang sedang dihadapi kepada Sang Pemberi solusi yang sempurna, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Pujian bukan hanya tentang menyanyikan lagu-lagu yang indah. Pujian itu berarti mengungkapkan rasa syukur atas segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Baik itu hal-hal yang besar maupun hal-hal yang nampaknya kecil. Kita memuji Tuhan atas kebaikannya. Bahkan saat keadaan kita terasa sulit pun, kita tetap harus memuji Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca menunjukkan bahwa pujian itu memiliki efek yang positif pada hati dan pada jiwa kita. Saat kita memuji Tuhan, hati kita ini menjadi tenang dan menjadi gembira. Rasa damai dan sukacita menggantikan rasa takut dan rasa keputusasaan. Kita pun terdorong untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Pujian adalah sumber kekuatan yang baru karena mengantarkan kita ke hadirat Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita ini membuka diri untuk menerima kasih, menerima kuasa-Nya yang melimpah. Kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi setiap masalah kehidupan. Tuhan itu selalu menyertai kita dan memberi kita kekuatan yang kita butuhkan. Ya saudaraku, pujian adalah anugerah indah dari Tuhan yang tersedia bagi setiap orang percaya. Mari kita gunakan pujian sebagai sumber kekuatan yang baru dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Dengan memuji Tuhan, kita akan mengalami kemenangan, mengalami sukacita yang tidak terbayangkan. Yang ketiga, dalam pujian ada sukacita di tengah kesulitan. Pujian memungkinkan kita untuk menemukan sukacita di tengah kesulitan yang terjadi.
dengan mengalihkan fokus pandangan kita dari masalah dan berfokus hanya kepada Allah, kita dapat mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita yang tidak bergantung pada keadaan kita saat ini. Mari kita baca Mazmur pasal 30 ayat 5. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudaraku, walaupun kita mungkin mengalami duka cita atau mengalami kesusahan, digambarkan seperti tangisan di malam hari, namun dengan memuji Tuhan, sukacita akan datang seperti sorak-sorai di pagi hari. Intinya, Mazmur ini mengajarkan bahwa pujian kepada Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan dan sumber sukacita bahkan di tengah penderitaan yang sedang terjadi. Ketika kita fokus pada kebaikan Tuhan dan mengucap syukur, perspektif kita bisa berubah dan harapan pun bisa muncul kembali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jadikan pujian sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Luangkan waktu untuk memuji Allah, baik dalam saat senang maupun ketika saat kondisi yang sulit. Gunakanlah lagu, gunakanlah doa, dan refleksi pribadi kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka akan muncul rasa syukur dan iman kita akan semakin kuat bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Berfokuslah pada karakter dan janji-janji Allah. Saat Anda memuji, alihkan perhatian Anda dari masalah dan fokuslah pada kebesaran, pada kasih, dan pada kesetiaan Allah. Ingatlah janji-janji Tuhan yang kekal dan bagaimana Tuhan selalu menyertai kita. Gunakan pujian sebagai senjata melawan keputusasaan. Ketika Anda merasa tertekan atau sedang putus asa, alihkan pandangan Anda kepada Allah melalui pujian kita. Ingatlah bahwa Allah itu sumber kekuatan dan sumber pengharapan bagi kita. Ya saudaraku, pujian bukan hanya tindakan religius, tetapi juga alat yang ampuh untuk dapat menemukan kekuatan dan sukacita di tengah masalah. Dengan memuji Allah, kita mengakui kuasa-Nya yang tidak terhingga dan menerima kekuatan yang baru untuk dapat menghadapi setiap tantangan hidup. Jadikan pujian sebagai bagian integral dari kehidupan kita dan rasakan kekuatan yang baru akan tumbuh di dalam diri kita. Mengapa dalam menghadapi kesulitan, Habakuk tetap bisa bersorak-sorai memuji Tuhan? Sebab Habakuk melihat Allah tidak tinggal diam. Allah sedang bertindak menyelesaikan masalah walaupun tidak sesuai dengan cara-cara yang dibayangkan oleh kita. Itulah tanda kedewasaan iman. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada kalanya kita akan mengalami masa yang sulit, dan itu seringkali tidak terhindarkan. Bahkan datangnya tiba-tiba. Masa ketika kita merasa tidak lagi memiliki kekuatan untuk dapat melangkah maju dalam segala kesulitan yang sedang menghimpit kita. Seolah-olah hidup ini sudah tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Marilah kita meresapi puji-pujian dari Nabi Habakuk bahwa dalam kesulitan apapun kita tetap dapat bersorak-sorai di dalam Allah. Maka Allah akan memberi kekuatan kepada kita. Marilah kita tetap memuji Tuhan, selalu percaya
pada janji penyertaannya. Selalu menanti-nantikan Allah sumber kekuatan dan sumber penghiburan yang sejati bagi kita. Dalam pujian kepada Tuhan, kita akan menerima kekuatan yang baru dan mukjizat pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, dalam hidup kami pun seringkali kami menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ada masa-masa kekecewaan, kehilangan, kekurangan, dan ketidakpastian. Kami mungkin merasa ladang-ladang kehidupan kami menjadi kering, pohon-pohon harapan kami tidak berbuah, dan kandang rasa aman kami terasa kosong. Di saat-saat seperti itu ya Tuhan, mudah bagi hati kami untuk menjadi tawar dan sukacita kami menjadi meredup. Ya Tuhan, ajari kami untuk dapat memiliki iman dan sikap hati seperti Habakuk. Bantu kami untuk tidak menggantungkan sukacita dan keamanan kami pada kelimpahan materi atau keadaan yang baik semata. Arahkan pandangan kami kepadamu, sumber segala kekuatan dan pengharapan. Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Keselamatan yang Engkau berikan di dalam Yesus Kristus adalah anugerah terbesar yang melampaui segala kekayaan dunia ini. Di dalam Engkau ada jaminan kehidupan yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan, dan kehadiran yang setia dalam setiap langkah kami, bahkan di lembah bayang-bayang maut sekalipun. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Engkau, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kami. Ketika segala sesuatu terasa kurang, biarlah Engkau menjadi kecukupan bagi kami. Ketika kami menjadi gelisah, biarlah sejahtera-Mu memenuhi kami. Harapan kami pupus dalam hal-hal duniawi, biarlah pengharapan akan Engkau menjadi jangkar bagi jiwa yang teguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati mereka yang saat ini sedang menderita sakit, Engkau akan jamah dan Engkau akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Tuhan nyatakan berkat kemurahan bagi saudara-saudara kami semua yang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini
sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, biarlah renungan ini memantapkan hati kita. Apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita saat ini, identitas dan sukacita kita berakar di dalam Tuhan yang setia. Mari kita terus bersorak-sorai di dalam Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.